Oke, halo semua, kembali lagi di vlog dari Jalan Suada. Dan di video kali ini kebetulan kita lagi ada unit nih. Bukan unit showroom ya, ini masih punya kawan gue sendiri sih, bukan unit showroom. Jadi di sini ada Mobilio RS tahun 2015. Nah, jadi mungkin teman-teman penasaran nih, kira-kira di usianya yang udah hampir 8 tahun itu kondisi mobilnya kayak gimana sih gitu kan? Sekalian nanti kita ada apa ya? Ada inspeksi ringan lah, inspeksi ringan. Nanti kita ngecek gimana apa tulang-tulangannya, kondisi mesinnya, ada rembes atau enggak segala macem. Nanti kita sambil lihat-lihat itu juga ya kan. Dan ini kebetulan mobilnya itu dijual ya. Jadi sebelum dibeli sama showroom, mendingan teman-teman kalau minat sama mobil ini langsung aja nanti boleh DM langsung atau ke kolom komentar. Nanti untuk kontak ownernya nanti gue kasih di dalam gue kasih di deskripsi. Nanti kalian teman-teman bisa langsung kontak ke situ ya kan. Oke, kita mulai aja nih dari depan. Nah, jadi untuk Mobilio tipe RS tahun 2015 ini kebetulan yang Matic ya, CVT ya. Dan kalau untuk Mobilio itu ini udah tipe yang tertingginya ya, bukan begitu ya? Betul ya, tipe tertingginya ya. Jadi dia untuk bagian headlamp, dia ini udah ada proyektor. Cuma dia proyektornya itu belum LED, dia masih pakai bolam halogen. Nah, cuman ini udah cukup bagus lah daripada kayak masih pakai mika reflektor biasa gitu kan. Jadi teman-teman ini tuh kalau misalkan kurang terang tinggal upgrade di bagian balapnya gitu. Kayak misalkan teman-teman bisa ganti balap HID-nya mungkin dengan yang wattnya lebih gede gitu kan. Jadi biar lampunya lebih terang, atau teman-teman bisa upgrade langsung pakai yang bilet LED. Nah, jadi di situ ya dia headlampnya itu dia udah proyektor. Dan di sini ada garnish gede ya, garnish chrome lumayan gede. Terus untuk bagian bumpernya juga desainnya dia lebih lebih sporty lah, lebih sporty. Dan di sini teman-teman bisa lihat nih, jadi di umurnya yang udah hampir 8 tahun itu dia punya cat tuh masih bagus ya, masih terawat gitu cat-catannya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini untuk beberapa panel mungkin udah ada yang pernah di repaint atau pernah di sol ya, itu wajar ya, namanya pemakaian mungkin baret-baret lah, kena motor segala macam. Cuman overall dari seluruh bagian cat ini hampir bisa dikatakan 70% masih original gitu. Dan untuk bagian pelek-pelek juga ini masih bagus ya. Dan di sini untuk Mobilio ini dia pakai pelek itu ring 15. Ini bannya depan belakang rata ya, sama ya, ukurannya 185 65 ring 15. Nah, sekarang kita coba lanjut ke ruang mesinnya deh. Kita lanjut ke ruang mesinnya nih teman-teman deh. Jadi emang yang namanya mobil itu tergantung bagaimana perawatannya kan. Kalau orangnya jorok, ruang mesinnya pasti jorok. Kalau orangnya telaten, sering nyuci sendiri atau sering nyalon, istilahnya care lah sama mobilnya, pasti dari ruang mesinnya aja udah kelihatan gitu kan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, di usianya yang sudah 8 tahun itu masih clean banget ya kan. Ruang mesinnya masih clean, masih bersih. Dan seperti yang gue singgung di awal tadi, kita ada sedikit inspeksi ringan lah di bagian depan mobil ini ya. Jadi untuk bagian kap mesinnya, ini silen-silennya nih masih original semua nih. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri nih, silen-silennya masih original keliling. Dan ini mungkin emang ada bekas bukaan ya kan, ada bekas bukaan. Cuman ini bekas bukaannya itu bukan karena habis nge-repair, ini bekas diketok-ketok gitu, nggak gimana. Cuma mungkin waktu pas ngesol, kap mesinnya dilepas, biar hasilnya lebih maksimal aja gitu kan. Jadi ngecatnya itu kap mesinnya dicopot, makanya bagian bautnya ini ada bekas-bekas bukaan. Nah, dan untuk bagian engine bay-nya ini masih bersih semua. Radiator, evaporator semua masih bersih, nggak ada kerak-kerak sampah yang nyangkut. Untuk bagian-bagian alternator juga semuanya masih bersih, nggak ada karat-karat aluminium segala macam. Dan kalau teman-teman lihat ke sini nih, ini biasanya kita kalau mau beli mobil bekas kita juga ngecek bagian ini nih teman-teman. Jadi kap olinya nih kita buka nih, teman-teman bisa intip nanti di sini. Cuman ini kan ada jaring-jaringnya ya. Biasanya sih rata-rata mobil nggak ada giniannya sih. Dan teman-teman bisa lihat di situ, atau nanti di bagian sini juga nih. Biasanya kalau dia jarang ganti oli, dia ada oil sluts-nya di sini nih. Dari sini juga kelihatan. Nah, ini untuk ini unit ini bersih ya.
Dan untuk oli mesinnya juga nih, oli mesinnya sih ini hitungannya masih bening sini teman-teman, masih bagus ya. Jumlahnya juga nggak kurang, masih bagus. Oke, itu untuk bagian depannya. Jadi ini yang punya sih Apik ya, orangnya Apik ya. Jadi terawat lah gitu. Bagian mesinnya masih bersih. Nah, itu lanjut ke bagian samping nih teman-teman nih. Kita coba langsung cek interiornya aja kali ya. Di usia pemakaiannya yang udah 9 tahun itu kondisi interiornya tuh seperti apa. Nah, cuman kan kadang ada beberapa orang yang jorok ya teman-teman. Jadi bagian door trimnya itu kusam, apalagi yang sering bagian tangannya itu nempel-nempel di sini, buka jendela, tangannya gantung nih, bagian sininya biasanya udah kusam. Atau bahkan yang bahannya sininya dari fabric atau bludru itu biasanya kelihatan banget tuh. Cuman berhubung ini masih plastik ya teman-teman ya. Jadi ini kondisinya masih bagus, belum ada baret-baret. Untuk bagian setir, lingkar kemudinya juga ini karetnya masih solid ya teman-teman ya. Nah, nanti ini ada korelasinya juga nih sama kilometer nih. Nah, sekarang kita coba cek nih kilometernya berapa sih nih. Jadi setelah pemakaian 8 tahun, nah ini teman-teman bisa lihat nih kilometernya itu 95.462 kilometer. Nah, ini untuk kilometer segini dengan kondisi setir yang masih solid gitu kan. Karet-karet pedal gas, teman-teman bisa cek deh karet-karet pedal gas nih. Nah, ini karet-karet pedal gas, pedal remnya masih bagus, belum botak. Jadi untuk kilometer segini ini bisa dibilang kilometernya original ya. Kilometer original dan apa namanya? Nggak ada indikasi yang namanya setir di retrim. Jadi teman-teman bisa curiga nih kalau misalkan wah kilometernya rendah nih 70.000 tapi lingkar kemudinya udah di retrim, atau kalaupun masih original dia udah mulai bladus, mulai ngelotok-ngelotok, terus diputer-puter gini melintir, terus pedal-pedalnya karet-karetnya udah pada botak gitu kan. Nah itu teman-teman bisa curiga tuh kok kilometer rendah tapi bagian-bagian tersebut udah mulai aus gitu kan. Nah jadi kurang lebih seperti ini interiornya. Di pemakaiannya yang 8 tahun, kembali lagi ini pemakaiannya cukup apik ya teman-teman ya. Jadi luar dalam tuh terawat gitu. Dan untuk bahan fabric joknya juga masih original. Di bagian kemudinya, bagian penumpang depan sebelah kiri. Terus kita lihat lagi kalau di baris kedua apalagi ya, mungkin jarang bawa penumpang di bagian belakang, lebih sering dibawa sendiri, jadi otomatis ini pasti jauh lebih awet juga sih. Door trimnya masih mulus, fabricnya masih bagus, apalagi di baris yang ketiga tentunya masih lebih bagus lagi ya. Dan mungkin ada lecet-lecet minor ya, wajar, namanya pemakaian dan usianya juga sudah 8 tahun gitu ya kan. Jadi untuk kayak lecet-lecet begini, lecet-lecet kecil gitu ya wajar lah untuk pemakaian segini. Dan mungkin yang teman-teman penasaran lagi di kilometernya yang segini itu matic-nya gimana gitu ya kan. Apalagi CVT itu kan rumor-rumornya itu kan katanya kalau udah mendekati 150.000 atau bahkan 150.000 ke atas itu kita udah siap-siap lah. Udah siap-siap buat overhaul lah, jadi jangan nunggu rusak gitu kan kalau untuk CVT, karena sistem transmisi CVT yang jelas berbeda sama sistem transmisi yang gear AT biasa gitu. Dan sekarang kita langsung aja nih, kita coba hidupin mesinnya, kita coba keliling sebentar di sini, kita nggak keluar-keluar ya, kita masih di lingkungan sini aja, cuman kita cek aja nih stop and go-nya, matic-nya kayak gimana gitu ya teman-teman ya. Oke deh, langsung masuk aja deh. Nah, kita coba hidupin dulu ya teman-teman ya. Nah, jadi sebelumnya kuncinya tuh kayak gini nih teman-teman. Dia emang belum bisa dilipat ya, cuman dia udah immobilizer, terus udah ada lock sama unlock ya teman-teman ya. Kita coba hidupin ya. Terus greng. Anjay. Oke, sekarang kita udah ada di dalam Honda Mobilio tipe RS CVT tahun 2015. Kelihatan nggak? Oh, nggak hidup. Tahun 2015 nih teman-teman nih. Kita buka aja deh biar agak terang ya kan, biar kegantengan gua terpapar.
Oh, backlight. Oke, kita tutup aja deh. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi kita coba tes dulu nih teman-teman nih. Sederhananya kita kalau ngetes Matic jeduk apa enggak sebenarnya dari posisi statis begini kita udah bisa ngecek ya secara simpelnya aja lah gitu. Kayak misalkan kita dari diem statis begini kita mau coba masuk ke R atau ke drive ke D, itu ada hentakan atau enggak gitu kan, ada gejala ngejeduk atau enggak. Dan di sini nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini gue coba injek rem, terus gue masuk ke R ya. Nah, masih halus teman-teman. Jadi biasanya kalau Matic yang bermasalah itu pas dia masuk ke R, cetek kadang-kadang ada yang ceduk begitu kan, sampai bahkan ada yang sampai hampir kayak kedorong begitu. Terus kita coba masuk ke netral, kita masuk ke drive. Nah, nggak ada getaran-getaran yang apa ya, yang mencurigakan lah. Ada getar dikit ya wajar, emang pasti begitu, cuman nggak yang sampai kayak ngedorong gimana gitu. Nah, masih halus teman-teman. Dan di kilometer yang 95.000 ini dengan kondisi CVT yang seperti ini sih hitungannya masih apa ya, kita sebagai user masih aman lah kalau beli mobil bekas dengan kondisi seperti ini gitu. Jadi kita nggak khawatir ntar setelah saya pakai sekian bulan Matic-nya bermasalah. Sebenarnya nggak juga ya, kita bisa lihat dari track record si pemilik mobil sebelumnya juga gitu. Dan kalau untuk mobil ini sih gue jamin Matic-nya aman ya teman-teman ya, karena ini di tes statis begini aja nggak ada gejala yang aneh-aneh sih. Ya masih kita harus ngelakuin tes yang lebih proper gitu, kayak kita misalkan jalan konstan, masa masuk tol jalan berapa kilometer per jam, terus apa namanya, kita bejek gasnya, kita lihat perpindahan giginya apa gimananya, apa naik turun RPM-nya. Cuman karena kita ada di lingkungan ini kita nggak bisa keluar ya, jadi kita tesnya di sekitaran sini aja deh teman-teman deh. Oke, kita coba masuk ke drive ya, kita coba keliling-keliling aja ya. Oke. Masih halus pisan Matic-na nggak ada gejala yang namanya pas masuk ke drive tuh jeduk gitu, nggak ada. Jalan aja terus halus gitu, masih stabil, masih apa, halus lah istilahnya. Nah, dia nggak ada gejala-gejala ngejeduk atau delay gitu kan, perpindahan giginya delay. Nah, ini kita gas agak kenceng juga dia ngasih respon lah gitu, maksudnya cepet, nggak lola gitu, nggak loading lama gitu. Nah, untuk pengeremannya juga ini masih enak ya teman-teman ya. Pedalnya tuh diinjeknya masih empuk. Terus di pas waktu dia ngerem tuh nggak ngagetin gitu. Biasanya kalau kampas rem udah bermasalah atau kalipernya bermasalah atau bahkan piringannya bermasalah, itu kadang-kadang waktu kita ngerem tuh agak ngagetin gitu teman-teman. Jadi nggak halus. Jadi pas kita ngerem itu kayak set gitu, kayak ngagetin lah gitu, bikin kagok. Cuman kalau itu nggak. Jadi pas kita di jalan, kita ngerem tuh masih bisa smooth, pelan-pelan, berhentinya kita jalan lagi. Enak dah pokoknya dah. Nah teman-teman, pokoknya ini mobil sebelum digasak sama orang lain nih, kalau yang minat sama mobil ini mendingan langsung buru-buru deh. Kontaknya gue taruh di deskripsi. Ini opennya di 145. Nah ini kita opennya di 145 nih teman-teman. 2015 Mobilio RS CVT warna hitam, kilometer 95.000. Kondisi masih jos, mesin kinclong, nggak ada remes, nggak ada apa, kaki-kaki join-join semua masih kencang semua, nggak ada geludak-geluduk. Matic juga nggak ada gejala-gejala jeduk segala macem. Pokoknya teman-teman beli mobil ini ya paling tinggal tune up aja lah, tune up, ganti oli, paling ya servis-servis ringan aja lah, perawatan berkala gitu. Udah tinggal pakai aja isi bensin teman-teman. Aduh anjay, 145 teman-teman, nego ya, 145 nego teman-teman. Nah teman-teman tinggal cari aja tuh di kolom deskripsi tuh apa namanya, kontaknya tuh. Teman-teman bisa cari di situ, itu bisa teman-teman langsung kontak langsung. Teman-teman bilang aja, nih bang, gua dapet info nih mobil lu dijual, lihat YouTube-nya si Rijal nih. Ya mudah-mudahan ntar ada diskon lagi teman-teman, santai aja. Pokoknya pantengin aja terus channel-channel gua. Jadi kalau misalkan ada unit-unit baru masuk, entah itu punya showroom, entah itu pemakaian pribadi lah segala macem, kalau ada kesempatan nanti gue coba bikinin kontennya.
Dan nanti teman-teman bisa tawar menawar langsung unit di situ ya teman-teman ya. Oke, mundur dulu, mundur. Oke ya teman-teman ya, kita lanjutin ke pembahasan yang tadi ya, kita ke owning experience ya. Jadi sebenarnya setelah gua kulik-kulik ternyata mobil ini nggak dibeli dari baru bre. Jadi ini mobil beli bekas ya kan. Cuman dia udah pakai beberapa tahun ya temen gue ini ya. Dan cuman selama pemakaian itu tuh pasti adalah yang namanya mobil dipakai gitu kan, ada rusak. Cuman kita pengen tahu nih, emang sih dia pakai mobil ini nggak dari baru gitu kan. Cuman kita patokannya di usia mobilnya aja deh. Dia mobilnya ini udah 8 tahun nih. Otomatis mungkin dari pemilik si pertamanya ke pemakaian ke pertengahan itu dari 8 tahun, misalkan dari 1 tahun ke 4 tahun atau ke 5 tahun mungkin nggak ada kendala ya kalau mobil baru ya. Nah cuman di pas giliran temen gue yang pakai ini, kira-kira ada kendala nggak sih gitu, ada penggantian spare part nggak sih gitu kan. Ya mungkin yang wajar-wajarnya ya kayak ban, kampas rem gitu. Cuman untuk apa namanya, hal-hal lain lah gitu, apa spare part lain itu ada yang pernah diganti nggak, kayak bagian-bagian mesinnya atau kaki-kakinya atau dan lain-lain. Nah mendingan kita langsung coba kita tanya langsung aja sama yang punya nih, sama yang udah make sekian tahunnya nih. Oke, jadi gimana nih Bre? Jadi selama lu pakai mobil ini kira-kira udah berapa tahun? Kurang lebih sih setahun sih ya. Kurang lebih hampir setahun. Nah, dan selama 1 tahun ini berarti kan apa ya, jatuhnya kan kita beli mobil second nih. Nah, otomatis berarti pemakai sebelumnya ini kepemilikan keberapa nih? Ini masih tangan pertama, belum balik nama. Tangan pertama belum balik nama, berarti lu pemilik kedua jatuhnya ya kan. Nah, berarti kurang lebih si pemilik pertama ini udah pakai mobil ini hampir 7 tahunan lah ya, kurang lebih hampir 7 tahun ya. Dan di tahun ke-8-nya itu dipakai sama temen gua. Nah, kira-kira di tahun ke-8 itu pas lu pakai mobil ini tuh apa ya? Ada kendala nggak sih, kayak misalkan ada penggantian spare part atau rusak di jalan atau gimana gitu, kendala-kendala di mobilnya gitu ada nggak kira-kira? Kalau untuk saat ini sih nggak ada sih, paling maintenance doang kayak ganti oli, tune up, itu udah harus sih. Maksudnya karena kan kita pakai juga nih, ngerasa mobil nggak enak ya kita tune up, ganti oli. Kalau untuk pergantian part-part yang rusak gitu sejauh ini sih belum ada. Mungkin sebelumnya ini pernah ganti shock, karena shocknya ini masih enak banget. Pas saya pakai tuh awal beli itu masih enak banget kayak mobil baru gitulah. Gitu aja sih. Dan dari apa namanya, dari info yang kita dapat, ternyata selama 8 tahun pemakaian mobil URS ini bisa dibilang cukup apa ya, cukup durable ya teman-teman ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya ganti spare part sampai yang gimana-gimana. Ya mungkin seperti yang gue bilang tadi di awal, penggantian spare partnya mungkin spare part fast moving aja kayak ban, kapas rem mungkin kayak gitu kan. Cuman untuk spare part slow movingnya, apalagi untuk bagian-bagian mesin, nggak ada sih, nggak ada yang diganti. Jadi untuk mesin itu hanya perawatan berkala aja gitulah. Cuman kalau untuk kendala, pernah ngalamin nggak Bre? Misalkan di jalan ada kendala apa gitu sama mobilnya, entah itu perkara mesin atau dan lain-lain, kaki-kaki atau gimana-gimana gitu, pernah ada nggak tuh? Sejauh ini sih karena dulu pakai Toyota ya, pakai mobilnya tuh rasanya tuh beda, lebih nyaman aja sih. Kalau untuk kendala sih belum ada sih sampai sekarang, masih aman. Jadi apa namanya, kalau untuk kendala di jalan kayak misalkan lagi pakai tiba-tiba mogok atau tiba-tiba akinya soak itu belum belum pernah kejadian tuh Bre. Jadi apa namanya, ya intinya kita bisa cukup percayalah kita pakai mobil ini apa ya, worry free. Maksudnya bukan worry free yang gimana-gimana, maksudnya nggak yang bikin kita dak dikduk lah kalau kita pakai di jalan gitu, buat jalan jauh, buat jalan keluar kota. Jadi tuh intinya selama kita apa, perawatan rutinnya, perawatan bulanannya kayak ganti oli segala macam, ganti oli CVT-nya itu kita laksanain secara teratur, ya nggak akan ada masalah sih. Kita juga rutin apa namanya, cek-cek tegangan aki, kesehatan aki, kualitas akinya kayak gimana. Kalau emang udah agak menurun, ya mendingan langsung ganti, jangan didiemin aja. Kalau didiemin aja ya alamat kita ntar lagi dipakai ke mall tiba-tiba nggak bisa di starter, ya itu udah pasti kejadian. Cuman kalau kita maintenance kayak misalkan aki gitu, udah wah ini kesehatan akinya udah di bawah 70% misalkan, ya itu mendingan ganti aja langsung. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti itu, ya intinya sih
selama 8 tahun usia mobil ini belum pernah ada kejadian-kejadian yang istilahnya sampai merugikan user banget di jalan lah gitu. Kayak tiba-tiba mogok atau kaki-kakinya tiba-tiba bermasalah gitu. Itu belum pernah kejadian ya. Dan tentunya balik lagi ke yang tadi gue bilang, perawatan dan cara pemakaian juga. Nah, kalau teman-teman pemakaiannya urakan, ada jalan lubang hantem, polisi tidur hantem, ya itu udah pasti masa pakai spare partnya juga pasti berkurang gitu kan. Dan mungkin itu aja ya teman-teman ya. Mobil ini dijual open price-nya 145 juta, dan teman-teman kalau misalkan berminat silakan hubungi kontak yang ada di deskripsi. Nah, di situ ada kontaknya, nanti bisa hubungin langsung sama beliau. Teman-teman bisa negosiasi langsung dah. Nah, bilang aja nanti, "Bang, gua ngeliat iklan mobil lu nih dari videonya si Rizal nih, gua ngeliat nih dijual begini begini begini. Gua mau cek langsung dong," gitu kan. Lokasi di mana, teman-teman ya bisa COD-an lah. Ya mudah-mudahan sih langsung cocok ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang jauh gitu dari daerah mana, daerah-daerah mana. Kebetulan sih mobil ini sih lebih sering ada di daerah mana, Bre? Pondok Aren ya? Ya. Ada daerah Pondok Aren. Jadi buat lo semua yang tinggal di daerah Tangerang mungkin bisa langsung ke Pondok Aren buat ngeliat cek mobil ini. Cuman mungkin buat lo yang ada di daerah Bekasi atau mungkin Cikarang dan lain-lain, ya bisa ketemu di tengah lah. Yang penting kita ya apa ya, positif lah, niatnya baik gitu kan. Teman-teman bisa COD-an atau ketemuan di mana gitu kalau emang sekiranya positif. Teman-teman udah lihat sendiri tadi di video kan, kurang lebihnya mobilnya seperti apa. Ya paling nanti tinggal make sure aja kalau emang harganya udah cocok gitu kan. Oke, jadi teman-teman tinggal hubungi aja ya kontak yang ada di deskripsi. And mungkin itu aja video dari gue. Kalau ada kritik, saran, dan komentar silahkan share di kolom komentar. And see you next video, bye.